Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrata Nofri dengan NIM 411287. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal riset saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Batam. Untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Berdasarkan kasus SNP Finance dapat menjadi pembelajaran bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk tidak melakukan pelanggaran lagi dalam mengaudit laporan keuangan. Melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018, OJK memberikan sanksi kepada akuntan publik Marlina dan AP Merlina Syamsul, keduanya dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan, pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia. Dan juga KAP Satrio Bing ini dan rekan sendiri akibat pelanggaran terhadap PJOK nomor 13 atau PJOK 3 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya, yaitu SNP Finance, dalam pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank KNB. Oke, selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Baik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kompetensi terhadap kualitas, pengaruh independensi terhadap kualitas audit, pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan mengenai permasalahan yang terjadi dalam bidang audit, khususnya pengaruh kompetensi, independensi, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Serta penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pemikiran baru untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan audit, khususnya tentang bagaimana kompetensi, independensi, dan etika profesi auditor mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi teori yang sudah ada dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan mendatang. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian literatur. Untuk yang pertama yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rizka Yulianti, Zamzam, Linje Kalangi 2021, itu menunjukkan kompetensi, etika, dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kompetensi, etika, dan independensi auditor, semakin bagus pula kualitas audit yang dihasilkan. Selanjutnya ada penelitian dari Widya dan Sofyan 2020 menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pemeriksa di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, namun kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pemeriksa di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengembangan hipotesis. Jadi yang pertama itu ada kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, hipotesisnya itu adalah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang ketiga yaitu etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oke, selanjutnya yaitu operasional variabel dan pengukurannya. Kualitas audit adalah ukuran kualitas pekerjaan audit yang harus dicapai oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan dengan mematuhi standar audit dan mematuhi kode etik yang mengatur perilaku auditor untuk mencegah pelanggaran akuntansi klien. Berdasarkan dari penelitian Widya Sofyan 2020, penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukuran. Untuk kompetensi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit sebuah perusahaan atau instansi. Hasil audit yang dihasilkan akan lebih baik jika auditor memiliki sikap yang kompeten. Pengukuran yang digunakan untuk ini adalah skala Likert.
Independensi artinya adalah auditor jujur dalam mempertimbangkan fakta dan memiliki pertimbangan objektif yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukurannya. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi, auditor memiliki etika auditor yang didefinisikan sebagai nilai moral atau cara mereka bertindak. Pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Oke, next. Di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan itu adalah data kuantitatif, yang berarti data yang dapat dihitung atau diukur yang diperoleh sebagai bilangan atau kumpulan angka dari hasil pengukuran atau observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari daftar pertanyaan atau kuesioner yang diberikan kepada responden. Untuk instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial. Penelitian ini menggunakan lembar angket dengan pertanyaan dengan skala Likert. Pernyataan yang digunakan diklasifikasikan sebagai pernyataan tertutup. Pernyataan tertutup itu adalah pernyataan di mana peneliti memberi responden opsi jawaban lain yang akan membantu mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke waktu, lokasi, dan objek penelitian. Jadi, penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor akuntan publik dari bulan Agustus 2023 sampai dengan selesai. Penelitian ini memanfaatkan 52 auditor dari kantor akuntan publik Kota Batam sebagai sampel. Jadi teknik penetapan jumlah sampel itu populasi penelitian adalah kantor akuntan publik di Batam. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan salah satu teknik sampling non-probability sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya, itu menggunakan metode survei yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Jadi teknik pengolahan data, penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kuantitatif. Ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan komputasi dan dari program Statistical Product and Service Solution atau SPS, dikenal dengan SPSS, yang memiliki kemampuan analisis statistik yang luar biasa. SPSS juga menawarkan sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menu deskriptif dan kotak dialog sederhana yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data, yaitu yang pertama ada uji validitas, yang kedua yaitu reliabilitas, yang keempat yaitu uji klasik, yang kelima yaitu uji multikolinearitas, yang keenam yaitu uji heteroskedastisitas, yang ketujuh yaitu analisis regresi linear berganda, yang kedelapan yaitu uji koefisien determinasi, uji R2, yang ke-9 yaitu uji kelaikan model, uji F, yang ke-10 itu uji parsial atau uji T. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk penilaian ujian akhir semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.